Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lumajang saling dorong dengan pihak kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang Rabu siang. Massa merangsek dan memaksa untuk memasuki gedung Dewan karena kecewa tak kunjung ditemui oleh perwakilan pimpinan Dewan Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu, para pendemo juga membakar poster dan spanduk di Jalan Nasional Lumajang Probolinggo hingga menyebabkan kemacetan. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak ini menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai sangat membebani masyarakat khususnya kaum buruh. Petugas akhirnya mengizinkan massa aksi untuk masuk ke dalam gedung Dewan dan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Asap tebal menyelimuti sebuah bus pariwisata yang terbakar di Tol Wiyoto Wiono, ruas Jatinegara Rawamangun, Jakarta Timur terbakar Rabu siang. Bus terbakar saat mengalami gangguan di kilometer 2400, ruas Kebonanas Rawamangun. Dugaan sementara bus yang sedang mengangkut rombongan asal Banjar, Kalimantan Selatan ini mengalami pecah ban sebelum akhirnya mengeluarkan percikan api dan membakar seluruh bus. Sebanyak 30 personil petugas Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Seluruh penumpang bus berjumlah 54 orang selamat dalam peristiwa ini. Sementara dampak dari kebakaran, kemacetan panjang terjadi di Tol Wiyoto Wiono dari Cawang menuju Tanjung Priok, hingga proses pemadaman dan evakuasi bus terbakar selesai dilakukan. Saksi demi saksi mulai memberikan testimoni terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dari Suroto, mandor yang menolong Vina dan Eki, hingga Rana atau Pi yang disebutkan melihat adanya pertikaian sebelum ditemukannya jasad Vina dan Eki. Semakin banyaknya saksi yang bicara. Apakah justru semakin membuka jalan cerita kasusnya atau malah semakin membuat rumit kasus Vina? Lantas siapa yang bisa kita percaya? Benarkah Suroto saksi yang paling bisa dipercaya? Saya Abraham Silaban akan mengungkap temuan-temuan kami di lapangan dan menelaah kesaksian demi kesaksian. Anda menyaksikan The Prime Show. Ini yang sebetulnya, Pak? Ya betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei, Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas leretan, bekas apa, nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Apa yang menjadi bukti malam itu Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ, Pak, di Bandung. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan, Ya, Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Sobat, saat ini saya bersama dengan Pak Rana. Beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya adalah orang yang saat itu sempat melerai perkelahian antara Vina, Eki dan dua orang yang Bapak tak kenal ya, Pak ya? Waktu itu ya. Bapak bisa ceritakan, Pak, waktu itu kejadiannya seperti apa, Pak? Saya di Jalan Layang, itu ada motor kejar-kejaran, motor 2. Nah, pas di tanjakan itu, dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan. Tadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini Vina dan motor satu lagi itu ke arah sumber? Iya, arah sumber. Gitu. Motornya motor apa, Pak? Motornya motor Warna? warna hitam. Ya kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan karena kan di sebelahnya berantem. Adanya di posisi toar-toar itu yang ada pot. Yang Parator ya, berarti. Iya. Ya saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat udah tuh
Pas diterai itu nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Saat Bapak lerai, itu posisi dipukul atau gimana, Pak? Ya lagi Sedang dipukul atau siapa? Siapa yang Ya dipukul? lagi dipukul si temennya Pinanya tuh. Eki. Iya, Lagi dipukul sama 2 orang itu? iya sama 2 orang itu. Gimana Bapak melihatnya waktu itu, Pak? Ya saya kan sebelah jalan sih ya, terus jadi makanya kita turun tuh, terus dipisah tuh. Si Pina kan digalang gini, seret. Kan tadi kan otomatis kan turun. Oh, jadi posisinya motor Vina dan Eki dihalangi oleh Iya, motor... yang dari yang Ah. dikejar kan langsung turun kan. Si Pina kan sama yang 2 kan mundur. Nah, yang galang kan langsung maju terus. Terus jotos. Terus kita kan lihat tadi saya tak pisah. Nah, sekarang ini udah ramai nih, Pak, di media sosial kasus ini. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya, Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian nggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3. Bapak ikut sidang waktu itu, Pak? Ikut sidang 2 kali. Bapak sendiri kan melihat nih, Iya. 5 orang itu. 7. Bukan 7 orang, bukan Iya. mereka ya, Pak? Ya bukan ya, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Kan Bapak- di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Iya, bukan. bukan. 7 orang itu. Bukan, Maupun Peggy yang saat ini ditahan, Iya. bukan itu, Pak? bukan. Nah, kalau saya liatin kembali, Pak, ini wajah Vina dan Iya. Eki. Yang malam-malam itu Bapak Iya, lihat itu ini, betul? Iya. Iya betul itu yang saya pisah malam itu tuh. Orang 2 ini. Mukanya juga sama lah orang 3 tuh. Ya tinggi-tingginya potongan sama. rambutnya. Iya, potongan rambutnya sama, tinggi-tingginya sama. Kayak orang kenal sih. Ya, itu dia kesaksian dari Rana alias Ping yang disebutkan sempat melihat pertikaian sebelum ditemukannya jenazah dari Eki dan termasuk kondisi Vina yang sekarat dan pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun itu menandai bahwa kesaksian demi kesaksian sudah mulai marak diperdengarkan. Saya Abraham Silaban, saya juga berkunjung ke Cirebon dan melihat langsung lokasi, dan di lapangan kamilah yang kemudian berjumpa dengan Pak Suroto, yaitu seorang mandor yang disebutkan ia adalah orang yang pertama pada saat itu menyentuh dan berupaya untuk menyelamatkan korban. Bahkan yang mengejutkan kami adalah ketika Pak Suroto menunjukkan titik di mana ia pertama kali melihat Vina dan Eki. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar, Pak. Posisinya ada di mana, Pak? posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar. Bukan di sana, bukan. Oke. Ayo. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda detail di mana posisinya. Tunjukkan kepada kami, Pak, di Ya. mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter, Pak. Ya, Oke, sebentar, Pak. Pak, hati-hati, Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai, pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana, Pak? ya, sini Pak. Sini, hati-hati, Sini. Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ya. Oke. Ini Vina, Pak. Vina, Oke. perempuan. Posisi motor ada di sini, Pak. Sini posisi motor, Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati, Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya, pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini, Pak. Di sini, Pak. Ya. Menempel, ya, Pak? Nempel. Nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya? Ya, menempel di Hati-hati, trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya, Pak. Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan. Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan. Ya.
Ya, itu dia posisi ditemukannya Vina dan Eki. Banyak publik yang terkecoh, bahkan jauh berbeda dari tempat-tempat di mana posisi keduanya sempat disebutkan, ditemukan. Bahkan kepada kami juga, Suroto menyatakan bahwa saat kejadian ia menemukan Vina masih hidup, bahkan masih bisa menggerakkan tangan dan merintih meminta pertolongan. Itu Eki, posisi telentang ya? Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Ya, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan. Oke, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kepada kami, Suroto juga bercerita, ia ingat betul bahwa pada saat itu kondisi motor yang digunakan korban tidak rusak, bahkan masih layak untuk digunakan. Kita lihat bersama. Waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya? Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit? Semuanya bareng. Bersama dengan mobil polisi? Mobil ranger polisi. Mobil ranger polisi ya, Iya, Pak ya? betul. Oke, itu. Rumah sakit mana, Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah, Pak. 15 menit? menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya, setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak, papa terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai-pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa, Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya, Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya Iya. sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi, Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir, Pak. Ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Ke sini. Oh, sebelah sini berarti Iya. ya, Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya, Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda Ya. motor sekarang. Pertanyaan saya, Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya, Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak, Pak. Nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu, Pak? Tidak ada. Nggak ada, Pak? Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei, Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih, kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Ya, setelah Suroto bercerita kepada saya, Abraham Silaban, kami coba untuk menjelajahi kesaksian demi kesaksian, termasuk menguji apa yang disampaikan oleh Suroto kepada kami. Kami menelusuri rumah sakit, tempat di mana korban, yakni Vina dan Eki, dibawa saat malam kejadian. Untuk menguji kesaksian Suroto, kami mendatangi Rumah Sakit Gunung Jati, lokasi Vina dan Eki dievakuasi. Tapi waktu kejadian itu Bapak udah tugas di sini belum, Pak? Yang mana? Yang kejadian 2016 itu Bapak udah tugas di sini belum? 2016 udah. Udah ya? Oh, bukan shift Bapak tapi... Melalui sambungan telepon, kami pun menghubungi pihak rumah sakit dan kembali menanyakan perihal evakuasi Vina dan Eki pada 2016 silam. Ya sih, kita cuma mau cross check itu aja, benarkah ke rumah sakit ini, jamnya jam berapa gitu, hanya mencocokkan aja sih, Mas. Gitu sih. Iya,
punten kalau misalkan untuk lebih detail itu saya ada di kepolisian soalnya. Saya juga nggak buka sih. Kita juga waktu di BAP juga kita nggak ikut di dalam situnya ya. Itu kan hanya kepolisian sama dokter yang waktu dokter yang waktu menangani pertama itu. Jadi untuk segala urusan yang mana yang meninggal dulu, mana yang masih hidup, mana yang itu kan kita nggak paham ya. Karena kan memang kemarin banget lah, 2 hari kemarin itu kan kita menyerahkan semuanya hasil itu bersama kepada polisi. Polisian. Ya, kami bukan hanya menguji kesaksian Suroto, kami juga menguji berbagai testimoni para saksi, termasuk beberapa waktu yang lalu saksi Aep sempat memberikan pernyataan bahwa saat malam kejadian, saksi Aep tengah berada di warung dan menyaksikan secara langsung pelemparan batu di lokasi kejadian. Kita dengar bersama. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau dia? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Itu dia kesaksian dari Aep yang belakangan Aep juga menyebutkan bahwa ia mengonfirmasi Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap oleh polisi berada di tempat kejadian perkara waktu itu. Namun kami juga menguji kesaksian itu dengan berjumpa dengan Ibnu, ini rekan kerja Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa saat kejadian itu Peggy sedang berada di Bandung. Karena Peggy ada di situ di Bandung. Ada nggak bukti, ada nggak yang menguatkan bahwa betul Peggy ada di Bandung bersama-sama dengan Anda? Selain bahwa ini bisa kemudian orang mengatakan bias, karena Anda kan saudaranya. Iya, bisa betul, jadi karena saudara sepupunya membela saudaranya sendiri. Betul, gitu loh. ada di Bandung tidur sama saya, Pak Arman, Peggy, Robi, adiknya. Si Robi itu adiknya Peggy. Jadi kontrak untuk kuli bangunannya berapa lama sebetulnya, Mas? Kontraknya? Iya, Ya, kontrak bangunnya. Ya 5 bulan sih. 5 bulan. Harian sih kan. Harian hitungannya kan, tapi 5 bulan tinggal di bedeng, bangun terus ya. Saya sih harian, iya. Sama dengan Peggy juga kan? Sama. Oke, jadi bisa dipastikan Anda dari Agustus sampai Desember bisa pastikan bahwa Peggy nggak pulang ke Cirebon. Anda juga sana, sampai Desember ada di sana? Ada di sana. Desember itu bangunannya kelar. Ya, bukan hanya dari Ibnu, kami juga bertemu dengan warga yang tinggal di tempat kejadian yang bernama Ferry. Ia juga sempat meragukan kesaksian Aep dan kami pun mencoba untuk menelusuri di mana kira-kira warung yang dimaksud oleh Aep saat ia menyaksikan pelemparan terhadap korban waktu itu. Gambarkan untuk pas Aep beli rokok ya. Oke. Ini warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Makanya kesaksian Aep kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aep beli rokok. Nah, di sini. Ini warungnya dan itu TKP-nya. TKP pas anak-anak nongkrong. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Dari sini ke sana di siang hari. Anda menduga warung yang mana disebutkan Aep melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Iya, makanya kan nanti coba, bukan, itu tutup semua. Jam berapa? Jam 4 juga udah tutup. Jam 4 sore? 5, iya, maksimal jam 5 udah tutup. Karena lampunya nggak ada, Mas. Nggak ada arus listrik ke situ. Jadi, saya tuh menggambarkan kalau Aep beli rokok di sini, lalu ada korban Vina sama Eki lewat, setelah itu dilempari batu. Betul. Nah, itu benar ceritanya, karena korban adanya di flyover. Dari sini lurus ke depan, belok kanan,
Taman Sumber. Yang itu, iya. Oke, jadi ini adalah jalan perjuangan menuju ke Taman Sumber. Iya. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? Oh, lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya, Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Ya, semakin sini semakin marak saksi. Dan serba-serbi testimoni kami akan uji. Kami akan hadirkan narasumber yang bersama saya pada hari ini adalah Mas Kirdi Putra, pakar gestur dan mikro ekspresi. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Kirdi. Dan silakan duduk, kami nanti akan berbincang juga dengan Kabareskrim 2008-2009, Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, untuk kita akan bersama-sama menguji kesaksian para saksi. Kami akan kembali saat lagi dalam The Prime Show untuk Anda.